Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Sela. Kali ini saya mau membahas tentang dominant functions dan child functions. Jadi nomor 1 dan nomor 3 ini menjadi banyak yang mistype. Banyak yang menjadi mistype karena dominant functions itu karena banyak menganggap kalau child functions itu nggak kuat ya, child functions itu nggak kuat, dan akhirnya mereka berpikir kalau padahal yang sering terjadi adalah mereka menganggap child functionsnya, khususnya ketika mereka masuk ke dalam looping dan mereka mengerjakan tes, kemudian itu sudah masuk ke dalam mind mereka kalau child functions itu adalah dominant functionsnya, karena mereka berpikir kalau itulah si fungsi identitasnya mereka, who am I-nya. Padahal who am I kita itu adalah sebenarnya dominant functions. Nah, terutama ketika dominant functions kita itu sebenarnya akan sering mengajak child functions karena biasanya attitude-nya sama ya. Dan itu juga perpaduan antara dominant functions dengan judging functions dan perceiving functions, sehingga mereka biasanya akan lebih sering untuk menggunakan itu secara bersamaan karena ada perceiving functions dan ada judging functions dengan attitude yang sama. Sedangkan untuk untuk fungsi yang kedua, auxiliary, itu kan dia itu akan tarik menarik ya sama yang fungsi yang ketiga. Cuman karena attitude-nya berbeda, dominant functions itu kalau males biasanya dia akan lari ke child functions. Karena terlalu sering mengakses child functions, kadang-kadang membuat seseorang itu mampu merasa mengidentifikasikan dirinya dengan si child functions itu tersendiri, itu sebagai dominant functions-nya. Padahal saya ingin membantu teman-teman untuk bantu mengidentifikasikan yang mana yang dominant functions, yang mana yang child functions. Jadi dominant functions yang perlu diingat itu kan archetype. Saya selalu memakai teorinya di John Bowlby karena saya sudah belajar banyak sistem. Underlying konsepnya sebenarnya sama. Jadi John Bowlby, kalau menurut saya ya, ketika belajar konsepnya John Bowlby ini, sebenarnya kita akan bisa melihat interconnectionsnya antara sistem pembelajaran tentang cognitive functions yang ada, seperti OPS dan juga CPT. Saya tidak menganut yang foresight of mind ya, saya lebih kayak yang di YouTuber ya, yang paling YouTuber yang saya belajar itu adalah CPT, OPS saya ikut kelasnya, ada kelas tersendiri, dan kemudian ada juga satu lagi saya suka yang Chris Asura Psych ya. Asura Psych itu saya suka dengerin juga, Asura Psych itu. Tapi kalau yang membuat sistem sendiri yang saya suka, yang ada CPT dan OPS, itu saya melihat teorinya John Bowlby ini sebenarnya jadi underlyingnya juga. Jadi kalau kita memakai dan menghafal warna archetype, sehingga kita bisa tahu nih, oke, warna archetype-nya, energi archetype-nya yang mana di dominant functions itu bawaannya apa aja, itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasikan mana dominant functions kita, mana child functions kita. Sebenarnya khususnya fokusnya saya lebih suka untuk typing dengan child functions atau inferior functions, karena kadang-kadang kalau kita mau mengetahui dominant functions itu ada juga sih tekniknya, karena biasanya dominant function itu adalah kita melihat dunia itu seperti kita gitu. Kita menganggap orang itu memiliki kemampuan yang sama seperti kita. Itu biasanya tanda dominant functions kita, karena gak sadar itu jadi lens kita untuk melihat dunia. Oke, sekarang dominant functions itu archetype-nya adalah hero archetype. Ada postingan saya di bawah. Yang nomor 2, auxiliary functions itu adalah parent archetype, jadi mother atau father tergantung dari gendernya, which is nggak terlalu significant, tapi ini adalah parent functions. Itu maksudnya adalah how we treat people.
Dan kemudian child functions itu yang tertiary functions itu child archetype. Yang 4 inferior functions itu adalah anima atau animus archetype. Jadi menurut John Bibby, saya bahas dulu, who am I itu adalah nomor 1 dan nomor 4. Oke, dan nomor 5 dan nomor dan shadow stack-nya ya, nomor 5 dan nomor 8. Tapi saya shadow stack saya nggak akan bahas karena saya ingin fokus, bagi saya dominant functions dan melihat pengejawatahannya di saya. Kalau kita berhasil untuk mengajak fungsi nomor 3 ketika Anda bukan jumper ya, atau Anda bukan looping, bukan di OPS ya, bukan jumper, walaupun tetap aja sih sebenarnya warnanya itu akan berbeda. Kita harus membalancing antara 4 functions itu gitu loh. Dan cara membalance-nya itu adalah dengan menyeimbangkan aksis masing-masing. Jadi aksis yang dominan itu dengan inferiornya kita seimbangkan, juga dengan aksis auxiliary dengan tertiary-nya itu juga kita berusaha untuk seimbangkan, karena supaya tidak ada bagian yang keluar secara unconscious, itu maksudnya. Jadi dominant functions dan parent functions, hero archetype dan parent archetype, kalau dilihat itu dia akan memberikan warna positif ya, sehingga ini akan menimbulkan di kita, ini akan menimbulkan kesan addictions. Jadi kita akan selalu ingin menggunakan ini, walaupun 2 functions yang nomor 3 ini biasanya diajak sama si dominan ya, diajak. Cuman ini yang parent functionsnya ini juga karena dia satu aksis ya sama nomor 3, dia juga pasti akan bisa mengendalikan si aksisnya nomor 3 ini, sehingga akan ada tarik menarik, jadi kerebutan ya kan, kerebutan. Nah ini yang si child functions ini dan inferior functions ini, dia akan memberikan warna frustasi, dia akan membuat kita frustasi, dia akan membuat kita exhausted. Jadi ketika Anda berada di looping atau Anda ada jumper, pasti sebenarnya ada warna yang dimana Anda akan lebih exhausted dan Anda akan lebih negatif, dalam arti ketika Anda terlalu dwelling ke situ, kesan yang keluar di diri Anda akan mulai kayak anak kecil yang playing around tapi nggak bisa mendefinisikan, nggak bisa mengidentifikasi kalau ini waktunya udah beristirahat. Nah itu biasanya parent functions yang langsung ngambil alih. Oke, this is ini waktunya untuk istirahat. Oke, stop playing, kita istirahat dulu. Jadi istirahat itu maksudnya dengan parent functions-nya kembali mengambil alih itu. Jadi dengan warna ini sebenarnya Anda akan bisa melihat ketika Anda mulai dwelling di satu cognitive functions dengan karakter functions yang mana nih, karakter cognitive functions yang mana, terus kemudian Anda kecapean dan ada functions yang ngambil alih, yang tarik menarik, itu adalah tapi itu adalah aksisnya di mana nomor 2 auxiliary functions Anda. Nah, Anda bisa mengconfirm kan nomor 2 ya, seperti saya bilang, Anda bisa mengconfirm nomor 2 ini dengan orang, apakah benar parenting function saya itu dengan cara thinking atau dengan cara apa saya perceiving, saya lebih memperceive, saya lebih banyak bertanya atau apa. Jadi kita bisa meng-cross check how we treat people dengan cognitive functions, dengan karakter cognitive functions. Di postingan saya yang belakang-belakang, yang kemarin-kemarin juga sudah ada tentang kriteria cognitive functions, penjelasannya gitu ya. Itu di video YouTube saya juga ada penjelasannya. Jadi maksud saya ketika sudah warna exhausted, itulah yang maksud saya Anda perhatiin, karena itu adalah si child functions Anda, sedangkan dominant functions, dan Anda akan sering teridentifikasikan dengan itu karena itu sering ya, itu akan Anda. Tapi ketika Anda sudah mulai melangkah terlalu jauh di situ, biasanya akan exhausted dan Anda akan frustasi. Tidak menimbulkan adiksi, tapi menimbulkan rasa frustasi, dan akhirnya kayak cenderung kayak anak kecil yang I want, jadi mau ngeletakin mainannya begitu aja. Makanya itu biasanya parent functionsnya langsung ngambil alih, yang membenahi membenahi mess-nya gitu kan, karena itu juga
cara kerjanya gitu kan, secara aksisnya. Dan sebenarnya looping gitu kan, looping itu juga bisa diatasi dengan cara kita membiarkan si parent functions ini untuk mengambil alih si nomor 3 ini dulu gitu loh, nomor 3 ini, dan si nomor 1 itu biar kita mengakses yang nomor 4 inferior, sehingga dengan begitu loopingnya itu bisa selesai, bisa keluar dulu gitu, bisa keluar dari looping, bisa agak lebih sehat karena bisa lebih terimbang. Yang in dominant functions akan taking care, ibaratnya taking care yang inferior functions, sedangkan yang parent functions akan taking care yang si yang auxiliary functions akan taking care yang tertiary functions. Nah, dengan begitu both inner world dan outer world kita juga akan bisa lebih terkendali ya, bisa lebih terkendali karena kita bisa lebih self conscious terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang ada di benak kita, what's on our mind gitu kan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk warna dominant functions dengan auxiliary functions. Semoga bermanfaat. See you, bye bye.